sama-sama ya. 2, 3. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Manfaatkanlah waktumu, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamlah apa kehendak Tuhan. Amin. Sampai begitu saja firman Tuhan kita baca. Yang berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya sehari-hari. Ya, saudara-saudara yang kasih, saya biasanya kalau khotbah itu saya suka bilang begini, bagaimana kalau saudara senyum dulu buat saya, tapi percuma karena saya tidak lihat senyummu. Ya, jadi ya sudah nih, kalau saudara kita ini sampaikan saja salam angkat tangan begini, pertanda kita sama-sama sukacita di hadirat Tuhan. Haleluya. Yang penting saudara tahu, minggu ini yang melayani saudara hambanya, hamba Elohim yang terkasih, namanya Joshua Tewu. Datang tidak sendiri tapi dengan istri tercintanya. Maksudnya istri tercintanya bukan ada istri lain yang tidak dicinta. Ini satu-satu istriku ya. Istri yang tercinta toh, istri yang terkasih. Pendeta ini, pendeta Esther Rumapea. Nah, ada orang Batak di sini yang kesasar? Nggak ada. Cuma istriku juga begitu. Ya. Oke, puji Tuhan. Saya sendiri sebenarnya berasal dari sini, Bapak Ibu. Saya kuliah di Unhas dulu, waktu belum bertobat. Ya, di Sospol Unhas. Ya, nggak usah saya bicara karena 30 menit jadi kasih waktu. Ya, biasanya saya khotbah 2,5 jam Pak Ibu. Tapi karena pandemi katanya 30 menit. Ya, sudahlah, waktunya disingkat-singkat. Saya karena tahu suasana Makassar, barangkali saudara belum kenal ya, kalau katanya orang bilang lihat YouTube, ya saya biasa di channel Kalam Kristus. Ya, Kalam Kristus, Joshua Tewu, cari aja lah jejak ininya di katanya itu Joshua Tewu pasti muncul. Ya, ya, nggak usah perkenalan jauh-jauh, yang penting kita kenal Yesus lebih jauh daripada Joshua Tewu. Ya, saya mau langsung firman supaya bisa padat toh, supaya kita bisa diberkati Tuhan. Siapa yang yakin bahwa dia datang hari ini akan diberkati Tuhan? Haleluya, jadilah menurut iman. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca tadi itu ayat firman Tuhan, kenapa saya yakin Tuhan taruh di hati saya untuk baca firman itu untuk menguatkan saudara? Ini rahasia yang saya ingin kasih tahu sama saudara yang datang di tempat ini. Ini jemaat spesial ini karena jemaat diamond, toh. Jemaat berlian, hatinya berlian, berkatnya berlian ini. Ya, nah saudara-saudara, dikatakan, coba munculkan dulu ayat 15. Ayat 15 dan 17 itu bilang begini, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Jadi kita orang Kristen bukan orang bodoh, kita ini orang bijak. Makanya hiduplah seperti orang bijaksana, orang yang berhikmat. Ya, bukan seperti orang bodoh, karena kita bukan orang bodoh. Amin. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, ada 3 hal yang mengikat orang Makassar, yang membuat dia tidak bisa maju, ya, yang membuat dia nggak bisa berkembang maksimal. 3 roh kembar yang mengikat orang Makassar. Saudara sudah tahu belum? Apa itu? Roh bodoh, tolo, nadongo. 3 ini. Roh bodoh, roh tolo, roh dongo. Sudah bodoh, tolo, dongo lagi. Nah, dulu saya suka kalau orang marah sama kita atau apa, atau kita marah orang, kita suka bilang begini, bodoh, nah ini jangan begitu tolo, dongo, nah 3 satu kali dikasih masuk gitu loh. Bagaimana orang Makassar mau pintar kalau tiga roh ini yang ingat dia? Roh bodoh, roh tolo, roh dongo. Bayangkan, dan sekali orang dimarahin 3 ini ikut campur. Wah, saya bilang
Wah, ini mesti orang Makassar dilepaskan dari 3 roh ini. Ya, supaya apa? Orang Makassar, terutama orang Kristen Makassar, menjadi orang bijaksana. Ya, karena tidak ada orang bodoh, apalagi tolo, apalagi dongo di sorga. Tidak ada. Jangan dengar cerita bilang kita harus bodoh. Bukan bodoh, bodoh terhadap dunia, iya. Tolo terhadap kedagingan. Artinya dalam kejahatan kita harus jadi orang bodoh. Jangan pinter dalam kejahatan. Itu maksudnya Alkitab. Tapi tidak ada orang bodoh dalam pengertian orang tolo, orang dongo di sorga. Semua orang harus bijaksana. Karena apa? Dia sudah jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Jadi kalau Anda sudah percaya Yesus, tidak lagi boleh manusia lama kita yang berbicara, tapi manusia baru kita dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih, kenapa kita mesti tahu hal ini? Kenapa kita mesti pahami? Karena saudara-saudara yang kasih, ada hal di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Anda dan saya anak-anak Elohim. Betul, saudara. Kita semua ini yang percaya kepada Yesus Kristus adalah ahli waris kerajaan sorga. Dan kita memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Sehingga mestinya kita orang Kristen punya kelebihan, punya sesuatu yang lebih, punya nilai plus dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi sayangnya ini, banyak orang Kristen tidak tahu apa yang dia miliki, sehingga dia hidup dalam kelemahan, dia hidup dalam kekalahan, dia hidup di dalam ketidakberdayaan. Ini yang saya bilang bodoh, tolol. Kenapa? Karena dia punya hal yang hebat, tapi dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia nggak gunakan. Apa ini artinya? Dongo. Amin. Karena dia punya itu, dia punya iman. Alkitab bilang, saya tadi khotbah pagi di Geraha YHS 1 itu, saya bilang ada 3 yang kita punya. Yang pertama, iman. Ini 3 yang hebat, 3 yang utama. Walaupun banyak di dalam Tuhan kita miliki. Iman. Iman kita, Alkitab bilang, mengalahkan dunia. Terus roh Elohim yang ada di dalam kita. Ini roh lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Ya, lalu yang ketiga, kita punya Alkitab, firman Elohim, firman Tuhan yang merupakan wasiat kerajaan sorga. Apapun yang kau mau cari daftarnya di sini, tinggal kau doa minta, Tuhan kasih. Amin. Ini buku daftar dari semua kebutuhanmu. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu itu, sehingga mereka hidup seperti orang dunia yang tidak berdaya, tidak menang, hidup dalam kekalahan, hidup dalam keterpurukan. Saya berharap orang Kristen di Makassar, saya pakai bahasa kita, yang kau seperti orang tolo, yang kau seperti orang dongo, yang kau seperti orang bodoh. Karena apa? Dalam Kristus kau bukan lagi orang tolo, bukan orang bodoh, bukan orang dongo. Amin. Kita ini orang-orang bijaksana, orang-orang yang cerdas, pintar. Karena apa? Pikiran Tuhan ada pada kita, hikmat Tuhan ada pada kita, sehingga kita tidak bisa ditolong-tolongi, kita tidak bisa dibodoh-bodohi. Saudara-saudara, jadi mestinya kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Tahu artinya lebih dari pemenang, saudara? Kenapa kita di dalam Yesus dikatakan lebih dari pemenang? Karena pemenang sejatinya Yesus. Terus kita tidak bertanding tapi ikut menang. Yesus yang memenangkan pertandingan untuk kita. Dia sudah mengalahkan maut.
untuk kita. Dia bukan mengalahkan maut untuk dirinya. Dia datang untuk kita, bukan untuk dirinya. Saudara paham maksudnya? Jadi dia menebus Anda dan saya lewat pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya, saudara-saudara. Sehingga setelah dia mengalahkan maut, otomatis kita juga di dalam Yesus ikut mengalahkan maut. Dia mengalahkan setan, otomatis kita juga di dalam Yesus mengalahkan setan, iblis dengan semua tekan-tekannya termasuk popo. Halo. Jadi kalau ada orang Makassar takut popo, ya, takut setan. Mestinya setan yang takut sama kita. Ya. Tapi jangan juga dengan bahasa ada orang-orang Ambon bicara. Dia bilang, pendeta, ini manusia ini setan aja takut sama dia. Saya bilang, kenapa bisa? Karena dia punya kuasa Tuhan. Bukan, karena dia lebih jahat dari setan. Ada sipil itu katanya. Halo, saya bilang, nggak bisa begitu. Kalau dibilang kita setan takut, karena apa? Kita punya Yesus. Kita punya kuasa Elohim yang lebih besar dari roh manapun. Amin, saudara. Ya, saya nggak lihat waktu di sini, tapi nanti oh itu ada. Tinggal 12 menit. Gede. Cepat itu waktu berlalu. Belum dimas isinya, baru pengantar ini ya. Saudara, dengar baik-baik nih. Kita punya 3 hal ini. Iman, kita punya roh, dan kita punya firman. Itu cukup membawa Anda menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya kembali kepada status kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam Yesus. Di dalam Yesus ya. Di luar Yesus orang kalah kita. Ya. Hanya dalam Yesus kita adalah pemenang. Di sini tim sepak bola apa yang favorit? Setan merah atau setan biru? Ya kan, setan merah itu Manchester United toh. Ya, terus ada setan biru Chelsea. Jangan kau pihak sama setan manapun. Ya, itu setan ngasing itu. Gara-gara Chelsea, gara-gara Manchester, dan masuk gereja kalau bertanding. Ya. Inilah. Nggak usah yang pakai itu gambaran setan itu. PSM. Persatuan Sepak Bola Makassar, masih itu namanya kan? Atau sudah rubah? Kalau PSM menang, biasanya kalau pertandingan tuh bukan cuma 11 orang yang pergi ikut bertanding. Berapa orang kira-kira? Rata-rata punya cadangan, back punya cadangan, kiper punya cadangan, striker punya cadangan, pemain tengah punya cadangan, tuh? Ya, termasuk pelatihnya, manajernya ikut. Paling tidak 30 orang. Satu rombongan ikut. Betul, saudara? Ya, termasuk tukang pijit-pijitnya ikut. Asal didaftar dia di PSSI, satu tim PSM 30 orang. Begitu PSM juara, pernah enggak juara PSM? Itu saya tanya ini. Pernah juara Indonesia tuh? Iya. Ayo tahu, juga aja. Waktu dia menang, PSM menang, berapa orang yang dikalungkan? 11 orang? Semua. Waduh, semua yang ikut itu dikalungkan medali emas. Halo. Walaupun ada yang jadi pemain cadangan sampai pertandingan selesai tidak main, tapi dia ikut jadi pemenang. Halo. Kenapa? Karena dia ada dalam tim pemenang. Kita ini pengikut Yesus, kita tidak bertanding lawan setan, kita tidak bertanding lawan maut, kita tidak bertanding lawan kedagingan. Yesus yang bertanding untuk kita, dan Yesus menang. Kita ada dalam Yesus, kita ikut sebagai pemenang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita harus punya pola pandang seperti itu. Jangan selalu lihat dirimu kecil. Saya paling jengkel lihat orang kalau suka bilang begini, kita orang biasa sih Pak. Ya, kita kan bukan malaikat Pak. Siapa bilang kau malaikat? Sampai kapan pun kau tidak akan jadi malaikat. Karena malaikat itu diciptakan khusus, tidak sama dengan manusia. Ini bela diri kadang-kala hanya untuk membenarkan dia punya kelakuan dan tidak mau berubah. Kita kan manusia berdosa. Nah
ini betolonya ini. Ini saya bilang orang tolol, orang bodoh. Di dalam Yesus, halo dengar baik-baik ini. Kau bukan lagi statusmu orang berdosa. Karena apa? Ketika kau percaya Yesus, statusmu sudah berubah jadi anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Halo, kamu bukan lagi orang berdosa. Karena apa? Kau sudah ditebus. Ya, artinya tebus. Kalau tidak tahu, kau di Pegadaian. Nah, di situ ada tebus. Ya, ya. Yang ketawa pasti sering keluar masuk Pegadaian. Jadi saya sudah biasa. Jadi saya tahu artinya tuh tebus. Ya tuh. Nah, saudara-saudara, waktu kita ditebus, artinya dibeli kembali. Ingat, saudara-saudara, ini saya kasih tahu. Banyak bahasa yang salah. Karena apa? Banyak orang bodoh. Ya, makanya kita harus tidak boleh jadi orang bodoh. Yesus tidak pernah menebus dosa kita. Dengar baik-baik. Yang Yesus tebus kita, bukan dosa manusia yang dia tebus, tapi manusia dosa. Ya, kenapa? Karena kata tebus itu membeli kembali apa yang menjadi miliknya. Ya, Pak, biasa pergi ke Pegadaian, Pak. Ya toh? Kalau kita datang ke Pegadaian, biar kau sudah banyak uangmu, banyak duit lu, ya, kau nggak bisa bikin Pegadaian bilang begini. Ini berapa harganya ini? Sembarang barang kau tunjuk. Lalu kau bilang begini, berapa harganya ini? Saya beli. Orang Pegadaian bilang begini, ada suratnya, Pak. Dia bilang, surat apa? Kau tidak tahu saya? Hah? Coba tanya semua orang Makassar ini. Tidak ada yang tahu, Pak. Oh, namanya. Maksudnya itu kan orang kaya Pak Bambang, apalagi kaya baru tuh. Ya itu untuk orang OKB, orang kaya baru. Ya tali kantong. Ya kau tidak tahu saya. Saya mau beli ini. Dia bilang, Pak, yang bisa beli ini barang adalah orangnya. Bukti pemilikannya, suratnya, surat gedenya ada bahwa ini orangnya. Hanya dia yang bisa beli barangnya, Pak. Bapak tidak bisa beli barangnya Bapak. Gitu loh. Bapak tidak bisa beli barang sembarangan kecuali ada barangnya Bapak di sini. Oh begitu. Baru dia sadar karena diberi pengertian kan. Nah, juga Anda tidak bisa saking hebatnya Anda pergi di swalayan, pergi di supermarket lalu bicara begini. Ini televisi berapa harganya? Saya tebus ya. Pakai bahasa tebus di swalayan, dan cocok orang bilang begini. Orang kaya tapi bodoh. Beli aja, nggak usah tebus. Beli. Tempatnya berbeda itu kata tebus. Nah, Anda dan saya ini ditebus, dibeli kembali. Karena Anda dan saya adalah milik Tuhan yang tergadai gara-gara dosa. Halo. Jadi itu sebabnya yang ditebus bukan dosamu. Karena dosamu bukan milik Tuhan dari awal, tapi kau yang berdosa milik Tuhan dari awal. Karena kau yang diciptakan Tuhan menjadi milik Tuhan, tapi tergadai Tuhan beli kembali oleh darahnya yang mahal. Paham saudara-saudara? Jadi jangan kau nyanyi lagi kayak Charles Sutagalu nyanyi. Kau Tuhanku, penebusku, kang dunia. Engkau rela disalibkan, kang penebus dosa. Karena apa? Itu saya heran, banyak pendeta berat belajar dari Charles Sutagalu yang menyanyinya. Itu lagu top sekali, tapi salah ini. Dari tahun ke tahun dinyanyi itu lagu kan, apalagi orang Makassar suka sekali lagu itu. Iya. Padahal mestinya kita tahu yang Yesus tebus bukan dosamu, bukan dosaku, dosa kita bukan. Yang dia tebus kita. Anda dan saya yang ditebus, dibeli kembali dengan darah yang mahal. Dan saya mau kasih tahu, kau dan saya dibeli tunai, tidak pakai utang apalagi kredit. Tunai. Amin. Jadi hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Kita adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita ini aset kerajaan sorga, bos.
You know aset? Jangan ku sampai tidak tahu lagi tolong ini. Aset itu milik berharga. Karena apa? Tidak mungkin yang tidak berharga ditebus. Hanya yang berharga ditebus. Kenapa orang keluar masuk pegadaian? Karena barangnya yang berharga, apalagi emas dia gak ada, pasti dia tebus. Itu berharga. Apalagi yang berlian kayak Anda ini, emas aja ditebus, apalagi berlian. Diamond jet. Amin. Makanya jangan kau penting dirimu, jangan rendahkan dirimu. Kau harus bangun kepercayaan dirimu dalam Yesus. Kau berharga di mata Tuhan. Kau mulia dan kau dikasihi Tuhan. Sehingga dia mau menderita bahkan mati ganti engkau. Nyawanya saja dia mau berikan untuk kamu. Masa sekedar kebutuhan hari-hari dia tidak mau kasih? Tidak masuk akal saya. Tuhan kita nyawanya saja dia berikan, dia korbankan agar Anda dan saya mengalami kehidupan yang kekal. Masa sekedar kebutuhan hari-hari? Alkitab bilang burung di udara tidak menabur, bunga di padang tidak menyulam, tidak mendandani dirinya, tapi didandani oleh Tuhan, dikasih makan sama Tuhan. Kau pikir lihat itu di tubuh binatang ya, buaya, beruang, semua. Mana ada yang kerja? Orang yang kerja kasih makan itu binatang. Kau lebih dari binatang, amin. Hei, lebih dari binatang, amin. Makanya jangan kau penting dirimu, karena kau anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim yang berharga di matanya. Makanya mulai sekarang berdiri katakan tidak terhadap dosa, tidak terhadap daging, tidak terhadap dunia, tidak terhadap iblis. Dalam nama Yesus Tuhan, hanya kau setan. Roh kemiskinan, roh kesulitan, semua roh tolol, roh bodoh, roh domo keluar. Saya dalam Tuhan punya hikmat Tuhan. Kalau kau memiliki ini, persoalan apapun di depanmu, kau bisa menghadapinya. Dan kau tidak perlu pendeta sakti mandraguna untuk menumpangkan tangan kepada kau supaya kau sembuh atau supaya kau bisa keluar dari masalahmu. Dengan imanmu, dengan doamu, dengan roh yang ada dalam dirimu, engkau bisa berkata, di dalam nama Yesus, hari ini aku keluar dari masalah. Hari ini aku sembuh di dalam nama Yesus. Itu iman. Amin, saudara. Jadi hari ini, berapa ini hari 13? Ya, berhenti jadi orang bodoh, berhenti jadi orang tolol, berhenti jadi orang dongeng. Katakan di sebelah kirimu, jangan kau hidup seperti orang tolol, jangan seperti orang bodoh. Sampai bilang, bukan Joshua Tewu, Alkitab bilang, hiduplah sebagai orang arif, orang bijaksana, tahu apa yang dia miliki. Amin. Ya, sehingga gunakanlah potensi Elohim yang ada pada dirimu, yaitu imanmu, doamu, pengharapanmu. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Jadi itu yang dibilang asli. Wako. Amin. Orang Makassar apalagi orang Kristen mesti rewa karena dia punya segala yang datang dari Tuhan. Ya sudah, habis waktu. Nanti bisa nggak? Saudara diberkati. Haleluya. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Mereka orang yang menyerahkan dirinya kepadamu. Kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak boleh hidup seperti orang bodoh, tapi harus orang bijak. Orang bijak tahu apa yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki. Hari ini kami berterima kasih Tuhan karena kau sadarkan kami, kau ingatkan kami apa yang kami miliki, dan kami bersyukur memuji Engkau. Mulai hari ini hidup kami tidak sama lagi di waktu yang lalu. Hidup kami telah berubah. Kami adalah orang-orang yang menang di dalam Yesus, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut